tentang petunjuk pelaksanaan pemenuhan kuota haji khusus tambahan dan sisa kuota haji khusus tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi bertentangan dengan undang-undang dan tidak sesuai dengan hasil kesimpulan rapat panja antara Komisi 8 dengan Menteri Agama terkait penetapan BPIH. Semua permasalahan ini adalah fakta bahwa belum maksimalnya pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Agama, dalam melindungi warga negara atau jemaah haji Indonesia di Tanah Suci. Apakah pembentukan dan susunan nama-nama keanggotaan Pansus Angket Pengawasan Haji sebagaimana yang diusulkan dapat kita setujui? Ya Allah, di mataku sekarang ini pengendali republik ini semuanya adalah maling-maling, garong-garong, penjahat-penjahat besar, ya Allah. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Sidang Dewan yang saya muliakan. Pimpinan Dewan menerima surat dari perwakilan 31 pengusul anggota DPR RI yang antara lain ditandatangani oleh Haji John Kennedy Aziz HMH, anggota fraksi Partai Golkar A272, nomor B7534 PW01 7 2024 4 Juli 2024 hak usul pembentukan panitia khusus angket haji DPR RI sesuai dengan ketentuan pasal 20A ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, junto pasal 200 Undang-Undang 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta pasal 182, 183, 184, 185 Peraturan DPR RI tentang tatib. Rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS tanggal 8 Juli 2024 telah memutuskan mengagendakan penjelasan pengusul hak angket tentang pengawasan haji, pendapat fraksi-fraksi terhadap hak usul angket Pansus Haji, serta penetapan pembentukan dan keanggotaan Pansus Angket Pengawasan Haji dilanjutkan dengan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna haji hari ini. Untuk itu, kita lanjutkan penjelasan pengusul hak angket pelaksanaan pengawasan haji kepada Saudari Sally Andriani Gantina AMD dari fraksi PDI Perjuangan untuk menyampaikan penjelasan atas nama para pengusul. Kepada Ibu Sally saya persilahkan. Keterangan pengusul hak angket tentang pengawasan haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPR RI, yang terhormat rekan-rekan anggota DPR RI, serta hadirin yang kami hormati. Mengawali penyampaian keterangan pengusul hak angket tentang pengawasan haji, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada hari ini atas izin dan ridhonya kita dapat hadir pada sidang yang mulia ini dalam rangka menjalankan tugas dan konstitusional. Hak angket ini merupakan salah satu hak konstitusional Dewan dalam rangka melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Hak angket merupakan bagian dari mekanisme checks and balance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal yang mendasar dan menjadi pertimbangan penggunaan hak angket haji tahun 2024 Masehi atau 1445 Hijriah adalah pertama,
pembagian dan penetapan kuota haji tambahan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh. Pada pasal 64 ayat 2 disebutkan bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8% dari kuota haji Indonesia, sehingga keputusan Menteri Agama RI nomor 118 tahun 2024 tentang petunjuk pelaksanaan pemenuhan kuota haji khusus tambahan dan sisa kuota haji khusus tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi bertentangan dengan undang-undang dan tidak sesuai dengan hasil kesimpulan rapat panja antara Komisi 8 dengan Menteri Agama terkait penetapan BPIH. Semua permasalahan ini adalah fakta bahwa belum maksimalnya pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Agama, dalam melindungi warga negara atau jemaah haji Indonesia di Tanah Suci. Tambahan kuota jamaah haji terkesan hanya menjadi kebanggaan, namun tidak sejalan dengan peningkatan pelayanan serta komitmen dalam upaya memperpendek waktu daftar tunggu jamaah haji yang sudah mendaftar. Kedua, adanya indikasi kuota tambahan di tengah adanya penyalahgunaan oleh pemerintah. Dan yang ketiga, layanan Armuzna masih belum ada perubahan karena kesepakatan yang tidak sempurna, yaitu over capacity baik tenda maupun MCK, padahal biaya yang diserahkan bertambah menyesuaikan tambahan jamaah terkait pemondokan, catering, dan transportasi. Adapun dari aspek hukum, hak angket merupakan salah satu hak DPR RI yang diatur dalam ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Hak angket DPR RI sebagai salah satu hak yang dimiliki oleh Dewan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 79 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa DPR mempunyai hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Hak angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, ketentuan tentang pelaksanaan hak angket ini dituangkan dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020, yaitu diatur dalam Pasal 182, hak angket bahwa pansus angket diusulkan oleh paling sedikit 25 orang anggota dan atau lebih dari satu fraksi. Hadirin yang kami hormati, berbagai temuan dan pertimbangan hukum di atas merupakan alasan dan menjadi dasar pengusul menyampaikan pentingnya dibentuk hak angket haji untuk mengungkap beberapa penyimpangan peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan yang telah disepakati antara DPR RI dan pemerintah, sehingga penetapan kuota haji dan penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan sesuai prinsip dan atas asas keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Demikianlah keterangan pengusul hak angket haji 2024 Masehi atau 1445 Hijriah dan mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna DPR RI yang selanjutnya. Pansus hak angket haji dapat segera ditetapkan dan bekerja sesuai ketentuan yang berlaku. Sebelum mengakhiri penyampaian keterangan pengusul hak angket haji ini, melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada para tim pengawas haji DPR RI, pimpinan dan anggota DPR RI, beserta besar harapan kami semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua dalam rangka mengemban tugas kenegaraan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jakarta, 9 Juli 2024, pengusul hak angket tentang pengawas haji. Perlu kami sampaikan pimpinan bahwa yang telah menandatangani bukan 31 tetapi sudah menjadi 35 anggota dan semua resmi dan akan saya sampaikan. Terima kasih. Lebih dari 2 fraksi. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Saudari Sally Andriani Gantina AMD dari Komisi 8 anggota fraksi PDI Perjuangan mewakili pengusul dan Komisi 8 serta pengawas. Bapak Ibu sekalian, fraksi-fraksi telah menyampaikan nama-nama juru bicara dan nama-nama anggota panitia khusus pelaksanaan haji tahun 2024. Nama-nama juru bicara sekaligus usulan nama-nama panitia pansus angket pelaksanaan haji 2024 supaya ditayangkan Sekretariat Jenderal. Saudari Sally Andriani Gantina, mewakili PDI Perjuangan, Hajah Ice Siti Dewi, fraksi Partai Golkar, fraksi Partai Golkar, Saudara Durrotun Nafisah, Gerindra, fraksi Partai Nasdem, Saudara Kamran Mukhtar Podomi, fraksi PKB, Saudara Maman Imanul Haq, fraksi Partai Demokrat, Saudara Insinyur Haji Nanang Samudra, Saudara Haji Wisnu Wijaya Adiputra mewakili fraksi PKS, Saudara Dian Istiqomah Eskep mewakili fraksi PAN, Saudara Dr. Haji Ahmad Baidowi Esos, juru bicara dari fraksi P3. Sedangkan nama-nama anggota panitia angket, tayangkan. Daftar nama anggota panitia angket DPR RI pelaksanaan haji 2024 dari fraksi PDI Perjuangan, Saudari Diah Pitaloka, Saudari MY Esti Wijayanti, Saudari Sally Indriani Gantina, Saudara Dr. Andes Haji Mukhlis Basri, Saudara Haji Arteria Dahlan STSH, Saudara Dr. Haji Mufti Aimah Nurul Anam, Saudara Insinyur Andreas Edi Susetyo, fraksi Partai Golkar, Saudara Tubagus Aceh Hasan Sazili, Dr. MSI, Saudara John Kennedy Aziz SHMH dari fraksi Partai Golkar, Saudara Hajah Endang Maria Astuti SAG SHMH dari Partai Golkar, Saudara Nusron Wahid dari Partai Golkar. Mana Nusron? Saudara-saudara sekalian dari fraksi Partai Gerindra, anggota Pansus pelaksanaan Haji 2024, Saudara Haji Abdul Wahid, Saudara Dr. Insinyur Haji Sodik Mujahid MSc, Saudara Muhammad Haikal MBA, Saudari Dr. Gigi Hajah Putih Sari. Dari fraksi PKB, Saudara Haji Marwan Dasopang, Saudara Kiai Maman Imanul Haq, Saudari Lulu Nur Hamidah. Dari fraksi Partai Demokrat, Saudara Marwan Cik Asan, Saudara Wastam, Saudara Aliyah Mustika Ilham. Dari fraksi PKS, Saudara Haji Iskan Kolbalbis MA, Saudara Wisnu Wijaya SE, Saudara Hajah Ledia Hanifa Amalia SSI MSI, MPSIT. Dari fraksi Partai Nasdem, Saudara Haji Sarif Abdullah Al-Qadri, Saudari Hajah Sri Wulan SE, Saudari Dr. Anda Hajah
Del Meria. Dari fraksi PAN, Saudara Dr. Haji Saleh Partaunan Daulay MAG, MHUM MA. Dari fraksi PAN, Saudara Dr. Haji Ashabul Kahfi MAG. Dari fraksi P3, Saudara Dr. Haji Ahmad Baidowi, Esos MSI. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, berdasarkan komposisi sesuai dengan tata tertib, nama-nama tersebut 7 orang PDI Perjuangan, 4 orang Partai Golkar, 4 orang Partai Gerindra, 3 orang Partai Nasdem, 3 orang PKB, 3 orang fraksi Partai Demokrat, 3 orang fraksi PKS, 2 orang fraksi PAN, dan 1 orang fraksi P3 seperti nama-nama yang saya sampaikan dan sudah ditayangkan oleh sekretariat. Kini saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan, apakah pembentukan dan susunan nama-nama keanggotaan Pansus Angket Pengawasan Haji sebagaimana yang diusulkan dapat kita setujui? Terima kasih. Ya Allah, maafkan kalau ini salah menurut penilaianmu. Terpaksa jalan ini aku ambil ya Allah. Ya Allah, kalau ini riya, kalau ini sensasi, kalau ini popularitas, kalau ini main-main, maafkan saya ya Allah. Bersihkan semua hatiku dari unsur popularitas, sensasi atau main-main ya Allah. Ya Allah, aku hidup di Indonesia, aku hidup di negara Indonesia. Dan di dalam pandangan mataku sekarang negara yang aku cintai dalam kondisi sakit yang tidak ada obatnya. Dalam kondisi makar yang teramat makar kepadamu ya Allah. Tidak ada solusi kecuali Engkau langsung yang nurunkan keadilanmu ya Allah. Di dalam pandanganku kami sebagai rakyat kecil selalu didolimi, difitnah, diadu domba, disakiti, dikhianati, dicurangi, dituduh-tuduh, makar, dibohongi, ditipu secara terang-terangan ya Allah. Ya Allah, di mataku sekarang ini pengendali republik ini semuanya adalah maling-maling, garong-garong, penjahat-penjahat besar ya Allah. Ya Allah, baru saja kami menyelesaikan hajat besar, pemilihan umum, pilpres, milih presiden. Ternyata semakin kesini semakin membingungkan ya Allah. Dan imanku mengatakan bahwa memang terjadi kecurangan yang tidak sederhana, terjadi kecurangan tidak kecil ya Allah, sistematis dan masif ya Allah. Mulai dari KPU-nya, sampai oknum polisinya, sampai oknum camatnya, sampai penjaga TPS-nya, semuanya curang ya Allah. Rabb, kalau penilaianku ini salah, mudah-mudahan Kau laknat 21 turunanku ya Allah. Anakku, istriku, cucuku, laknat, hancurkan sehancur-hancurnya ya Allah. Kalau memang aku salah di matamu. Tapi kalau memang ternyata rezim ini yang dolim, KPU-nya yang curang, KPU-nya yang bohong, polisinya yang bohong, ya, camatnya yang bohong, TPS-nya yang bohong, ya, penjilat munafik yang bohong, siapapun ya Allah, Rabb, laknat 7 turunannya ya Allah, hancurkan sehancur-hancurnya ya Allah, hancurkan sehancur-hancurnya ya Allah, kecuali mereka bertaubat ya Allah. Hei KPU, tonton video ini. Hei KPU, tonton video ini. Hei rezim, tonton video ini. Hei yang mengaku ulama-ulama, tonton video ini. Hei kalian politikus, tonton video ini. Aminkan kalau berani. Kalau aku yang salah, rakyat yang salah, aku yang dilaknat 21 turunanku. Tapi kalau engkau yang salah dan engkau tidak taubat, engkau tidak minta maaf kepada Allah, kepada rakyat, tunggu, istrimu, anakmu, cucumu, tunggu. Engkau akan dilaknat sama Allah. Amin.
Ayo saudaraku, tirukan saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saudaraku semua, yakinlah bahwa kegiatan ini sekarang dicatat langsung malaikat raqib dan atid. Ya, percayalah bahwa ini langsung disaksikan sama Allah. Tidak mungkin tidak disaksikan sama Allah. Tidak mungkin. Dan kita harus meyakini bahwa memang sekarang ini curangnya betul-betul curang dan maha curang. Ya, mudah-mudahan mubahalah ini kita tujukan kepada KPU-nya, terutama. Ya, KPU dan semua jajarannya. Silahkan tetap sombong dan takabur kamu. Silahkan. Insya Allah kalau kamu tidak taubat, kamu tidak minta maaf dan kamu tidak menyadarinya, maka kasihan, berarti kamu siap mengambil takdir ini. Dihancurkan dengan Allah sehancur-hancurnya 7 turunan insya Allah. Semuanya ya, saksikan saudaraku ya, KPU-nya, Bawaslu-nya, rezimnya, presidennya, menterinya, polisinya, camatnya, pegawai TPS-nya, siapapun yang terlibat andil dalam kecurangan yang menyebabkan kehancuran ini, dilaknat sama Allah. Dilaknat sama Allah. Dilaknat sama Allah. Kecuali mereka mau bertaubat kepada Allah dan minta maaf secara hakul adami, secara terang-terangan di hadapan rakyat. Dan mudah-mudahan kalau kita yang mengada-ngada, kita yang mengadu domba, mudah-mudahan saya dilaknat sama Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Sudah saudaraku, silahkan kalian duduk. Oke, duduk di sini aja, enggak usah terlalu jauh. Nanti ada yang bilang, Quran kok dibuat main-main, terserah. Nanti ada yang bilang, Ustadz abal-abal, terserah. Nanti ada yang bilang Ustadz pemecah belah bangsa, terserah. Urusanku dengan dirimu sudah selesai. Sekarang urusanmu dengan Al-Quran. Urusanmu dengan Allah. Saya bekas bajingan, saya mantan preman, tapi urusan Al-Quran insya Allah. Sebejat-bejat saya, sepreman-preman saya, 0, 0, kosong, hampa hati saya. Saya nggak akan main-main dengan Al-Quran. Tonton KPU ya, ketua KPU-nya tonton video ini. Nontonnya jangan di depan orang, di kamar sendirian berdua sama istrimu kalau nonton. Tutup pintunya, tonton video ini. Nyampe enggak ke dalam hatimu yang paling dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda, sahabat BN. Pansus Hak Angket Pengawasan Penyelenggaraan Haji tahun 2024 telah disahkan di Senayan sana. Dan kita telah menyaksikan pada tayangan ini tadi berbagai hal yang memprihatinkan yang ditemukan oleh DPR di dalam penyelenggaraan haji tahun 2024 ini. Dan jika dikaitkan dengan tayangan terakhir ini terhadap sumpah mubahalah yang dilakukan oleh Ustadz Gus Nur, kita sangat-sangat merinding. Kita sangat-sangat takut. Sebab ini adalah Al-Quran, kalam Allah. Dan Ustadz Gus Nur tentang apa yang dilakukannya, yang kita saksikan baru saja.
benar-benar ini membuat kita merinding sekali lagi. Benar-benar ini merupakan hal yang sungguh-sungguh menakutkan. Dan tentu saja kita berharap ke depan negara kita semakin baik, dipimpin oleh orang-orang baik, sehingga benar-benar kejujuran, akhlak, etika dan moral menjadi hal utama yang harus dijunjung tinggi oleh setiap pemimpin kita. Dan saya yakin pemirsa telah dapat mengambil makna dari apa yang kita saksikan dalam tayangan ini dari awal sampai akhir tadi. Banyak maaf. Semoga Allah memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini, untuk rakyat Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.